Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua karunia nikmatnya, termasuk di subuh ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat beliau hingga yaumul akhir. Para jamaah rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas bagaimana strategi Nabi untuk melemahkan dukungan daripada suku-suku di sekitar Mekah terhadap suku Quraisy. Kemudian Nabi mengirimkan satuan-satuan pasukan kecil untuk menaklukkan sekaligus memberi pelajaran kepada suku-suku tersebut, terutama suku-suku yang ikut membantu dalam perang Ahzab. Kemarin kita sudah membahas yaitu Muhammad bin Maslamah yang berhasil menangkap salah satu daripada tokoh Yamamah, yaitu Thumamah bin Utsal, yang kemudian beliau masuk Islam dan menjadi pembela utama daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, para jamaah rahimakumullah, dari satuan-satuan pasukan itu sekitar ada 10 pasukan, yang salah satunya dipimpin oleh Nabi sendiri. Kemudian pasukan yang dipimpin oleh Nabi sendiri adalah pasukan yang menuju ke tempat atau ke wilayah Bani Lahyan. Siapa Bani Lahyan ini? Bani Lahyan inilah orang yang dulu setelah perang Uhud datang kepada Nabi untuk meminta syahadat dalam rangka mengajari mereka. Ternyata setelah dikirim 10 orang, ternyata 10 orang ini dibantai oleh Bani Lahyan. Kemudian setelah Bani Lahyan ini mendengar kedatangan daripada pasukan muslimin yang dipimpin oleh Nabi sendiri, ternyata mereka tidak berani menghadapi sama sekali dan mereka lari ke gunung-gunung. Dan tidak seorang pun yang tertangkap. Maka setelah 2 hari Nabi kemudian kembali ke Madinah. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian salah satu di antara kelompok pasukan yang dikirim Nabi itu kemudian ada yang dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Nama ini cukup sering kita dengar, Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia diutus Nabi untuk menyusuri pantai dalam rangka memblokade jalur perdagangan daripada orang-orang Quraisy atau orang Mekah. Nah, sebelum kita lanjutkan bagaimana kisahnya Abu Ubaidah bin Jarrah, kita kenal dulu siapa beliau ini. Beliau ini adalah salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi kalau sahabat-sahabat yang lain itu dikatakan Nabi masuk surga setelah wafat dan seterusnya, tetapi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika beliau-beliau itu masih hidup. Dengan kata lain, Nabi yakin betul bahwa nanti setelah beliau wafat kemudian sahabat-sahabat ini masih hidup, maka sahabat-sahabat ini tidak akan pernah melakukan dosa yang menyebabkan dia masuk neraka. Itu keyakinan Nabi. Jadi beliau adalah salah satu orang yang disebut Nabi bahwa dia termasuk orang yang dijamin masuk surga. Sinten mau Pak? Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, beliau inilah yang dijuluki oleh Nabi sebagai kepercayaan umat ini.
Beliau seorang pemalu, Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Maka Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, ada 3 orang Quraisy yang paling terkemuka, yang paling mulia akhlaknya, dan paling pemalu. Dialah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, kemudian satunya lagi adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Abdullah bin Umar ini sinten? Putranya Sayyidina Umar. Bahkan beliau tidak menyebut ayahnya. Beliau menyebut Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sungguh Nabi adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi setiap sahabatnya itu mempunyai julukan masing-masing, hampir semuanya. Kalau Abu Ubaidah bin Jarrah tadi, kepercayaan umat. Kemudian ada yang diberi gelar Al-Faruq. Sinten Al-Faruq, Pak? Sayyidina Umar. Nah, itu diberi gelar Al-Faruq. Kemudian ada yang diberi gelar Saifullah. Sinten? Barangkali tahu? Khalid. Khalid bin Walid. Hampir semua sahabat mempunyai panggilan dari Nabi atau julukan dari Nabi, yang dengan julukan itu kemudian sahabat ini merasa diorangkan, sehingga masing-masing sahabat itu merasa diperhatikan oleh Nabi. Bahkan Amr bin As ini masuk Islam kira-kira di tahun 7 Hijriah, telat sekali. Setelah hijrah kemudian tahun ke-7 hijrah baru masuk Islam. Amr bin As ini begitu masuk Islam sudah diposisikan sedemikian rupa, sehingga Amr bin As mengira bahwa orang yang paling dicintai Nabi itu ya dirinya. Maka suatu saat ketika perjalanan perang, Amr bin As bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" "Ya istri saya," kata Nabi, "Sayyidatina Aisyah." "Maksud saya yang laki-laki ya Rasulullah." "Ya ayahnya Abu Bakar." "Terus ya Rasulullah?" "Umar." "Terus ya Rasulullah?" "Utsman," dan seterusnya. Nah, setelah 3 orang ini kemudian Amr bin As ini tidak meneruskan, khawatir nanti beliau urutan yang terakhir. Sebab menurut beliau ketok-ketok ahli Nabi itu orang yang paling dicintai adalah Amr bin As itu. Itulah perhatian Nabi kepada para sahabat. Nah, para jamaah rahimakumullah, Abu Ubaidah ini di perang Badar beliau berduel dengan ayah kandungnya sendiri. Sebab bolak-balik ditantang duel. Setiap Abu Ubaidah lari, ayahnya ngejar. Maka dengan terpaksa kemudian pedangnya ini kemudian menebas kepala ayahnya sendiri. Luar biasa pengorbanannya. Maka kemudian setelah itu kemudian Abu Ubaidah ini merasa gimana gitu, ayahnya sendiri. Nah, kemudian berkaitan dengan ini turunlah ayat dari Al-Mujadilah ayat 22 yang isinya adalah orang yang beriman tidak didapati saling menghasihani kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Walaupun dia adalah anak-anaknya sendiri, walaupun dia adalah ayah-ayahnya sendiri. Nah, para jamaah rahimakumullah, di perang Uhud beliaulah yang mencabut serpian-serpian besi yang menancap di pelipis Nabi, sehingga gigi serinya itu rompal 3 untuk mencabut serpian besi yang masuk di pelipis Nabi. Setiap mencabut sekali, klek, protol giginya. Protol gitu tentunya berdarah. Dicabut lagi, karena memang tidak ada alat. Dan beliau ketika mencabut supaya tidak menyakiti Nabi, itu pakai giginya. Rompal 3. Kemudian keutamaan beliau yang paling berkesan adalah dialah panglima penakluk Syam yang sangat rendah hati. Maka ketika pasukannya sedang istirahat,
beliau justru berkeliling. Biasanya kan panglima itu kalau istirahat ya istirahat, terus tendanya dijaga oleh pasukannya. Nah, ini Abu Ubaidah bin Jarrah ini kebalikannya. Ketika prajuritnya semuanya tidur, beliau berkeliling, memeriksa satu demi satu. Untuk apa? Barangkali ada yang sakit atau ada keluhan yang lain. Atau hanya sekedar membagikan selimut. Barangkali ada yang kedinginan. Nah, kemudian ketika beliau menjadi pemimpin gubernur di Syam dan kemudian terjadi wabah yang mungkin sering jenengan dengar, yang dikenal dengan Ta'un Amwas, yang waktu itu Amirul Mukmininnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar ini menyurati Abu Ubaidah bin Jarrah untuk pindah ke Madinah. Supaya apa? Supaya selamat dari wabah. Apa jawaban beliau? Aku ingin membersamai rakyatku dalam menghadapi musibah ini, katanya. Maka beberapa hari kemudian beliau kemudian tertular virus atau wabah dan meninggal dunia. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah ini meninggal dunianya karena virus. Ini mirip kejadian sekarang. Jadi syahid yang karena virus, meninggal dunia karena kena wabah. Nah, para jamaah rahimakumullah, akhirnya sahabat mulia ini, sahabat yang dijamin masuk surga ini, kemudian wafat. Berarti walaupun ahli surga pun itu tidak kebal virus. Jadi tidak ada hubungannya antara orang baik dengan tidak terkena virus, tidak ada hubungannya. Walaupun orang baik, orang jahat, kalau pas kena ya kena. Jadi tidak ada hubungannya. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian kepemimpinan Syam itu dilanjutkan oleh Amr bin As. Dengan kecerdasan beliau menyuruh rakyatnya untuk ngungsi ke gunung-gunung dan berpencar. Beliau mengatakan wabah ini bagaikan api yang memakan kayu bakar. Maka jika kayu bakarnya itu tidak ada, wabah ini akan surut dengan sendirinya. Maka rakyatnya, orang-orang Syam diajak pergi ke gunung dan berjarak. Jadi tidur, masak, omong-omongan, sholat itu dijarak semua. Sehingga dalam 1 bulan wabah ini akhirnya berhenti. Jadi kalau jenengan masih ragu sholat dijarak itu hukumnya piye, hukumnya gimana? Itu sudah pernah dilakukan oleh Sayyidina Amr bin As. Jadi sholatnya dijarak, sholat, tidur, makan dan lain-lain semuanya dijarak. Dan setelah 1 bulan wabah ini akhirnya berhenti. Dan waktu itu yang meninggal sekitar 20.000 orang, separuh dari penduduk Syam. Itulah kira-kira sekilas daripada Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ini menuju ke perjalanan, yaitu sepanjang laut di sebelah barat kalau tidak salah ya, lautnya itu, mereka kehabisan bekal. Ini hampir mirip dengan waktu penggalian Khandaq. Sampai kemudian mereka mengirit dan kurmanya tinggal beberapa, sehingga 1 hari itu hanya makan 1 kurma. Cara makannya seperti apa? Seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa disesep-sesep, kemudian kalau terasa manis diminumi air, terus sesep lagi, terasa manis lagi, diminum air. Nah, ketika kurma itu habis, kemudian mereka pindah ke daun-daunan, diremet-remet, dimakan. Nah, itu biasanya tidak hanya zaman itu, ya. Tentara sekarang waktu latihan mungkin juga begitu.
Ada yang disuruh makan yang demikian. Nah, ketika melihat keadaan seperti itu, ada seorang sahabat yang namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Beliau ini adalah putra daripada tokoh Ansor dari suku Khazraj, yaitu putra dari Sa'ad bin Ubadah. Ini dua orang ini, anak sama bapak ini terkenal dengan kedermawanannya. Sampai-sampai ketika awal-awal hijrah itu harta itu langsung dikasihkan. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu ngomong-ngomong sama Sayyidina Umar, modelnya kok ngene iki kok duwe bapak entek piye iki. Sampai begitu. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, begitu ayahnya tahu komentar Sayyidina Abu Bakar ini, beliau menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, dua orang ini berbahaya. Ini mengajarkan anak saya untuk gigir," katanya. Luar biasa. Maka Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini kemudian menyembelih untanya. Jadi unta yang awalnya dibuat tunggangan pasukan itu disembelih 3 untuk makan. Kemudian 2 hari berikutnya disembelih lagi 3. Jadi pasukan itu sebagian dari kendaraannya itu disuplai oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Nah ini nanti kalau untanya habis pulangnya gimana ini? Kata Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka kemudian di stop untuk tidak menyembelih unta lagi. Walaupun untanya sendiri itu sebenarnya. Maka di hari-hari berikutnya dalam keadaan yang lapar luar biasa, dalam keadaan payah yang luar biasa, kemudian tiba-tiba lautan ini mengeluarkan makhluknya. Makhluk yang amat besar. Seperti gundukan bukit gitu. Ternyata setelah didekati adalah seekor paus. Jadi seekor paus sedang terdampar. Saking besarnya, itu lubang matanya itu bisa dimasuki ketika matanya diambil, untuk diambil minyaknya, itu bisa dimasuki beberapa orang. Luar biasa besarnya berarti. Nah, kemudian Abu Ubaidah bersama 300 orang ini, 300 pasukannya, itu kemudian memotong-motong dagingnya, kemudian dimakan. Jadi kalau dulu itu mengawetkan daging itu dengan cara Pak? Sebelum ada kulkas, diasap, ada yang dibakar, ada yang dikeringkan, didendeng itu. Maka kemudian daging-daging itu diambil semua. Setelah itu ada yang diasap tadi, yaitu setengah matang untuk besok dan seterusnya. Sampai bertahan 1 bulan. Jadi 1 bulan itu makan dagingnya paus tadi. 300 orang. Dan itu masih sisa. Maka kemudian setelah pasukan ini kembali kepada Nabi, kembali ke Madinah, beliau langsung menghadap ke Nabi, dan Nabi menanyakan, "Sampean kok suwini pol lapo ae? Kok sampai 1 bulan lebih?" Maka kata mereka, pasukan ini, "Wahai Rasulullah, saya mencegat, saya memata-matai barangkali ada kafilah dagang dari orang-orang Quraisy. Tapi ternyata saya tidak menjumpai sama sekali." Maka kemudian mereka sekaligus menanyakan, daging ini halal atau haram? Maka kemudian mereka menceritakan bahwa ada ikan yang besar dan seterusnya, kemudian kami makan. Maka jawaban Nabi adalah, itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Maka mereka lega dan mereka mengirimkan daging yang masih tersisa untuk Nabi, dan Nabi memakannya. Nah, para jamaah rahimakumullah, pengiriman pasukan itu ke berbagai wilayah itu untuk apa? Tujuannya adalah untuk unjuk kekuatan, sekaligus untuk menyiutkan nyali-nyali suku yang membantu orang-orang Quraisy, sehingga mereka
tidak berpikir lagi untuk menyerang Madinah. Termasuk mengirim orang-orang pilihan untuk membereskan provokasi-provokasi yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, siapa saja yang dikirim kepada orang-orang Yahudi, dan orang Yahudi ini siapa saja yang akan menjadi target daripada tentara muslimin, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.